Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Kita sampai ke surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Setelah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk sholat dan berkorban, maka Allah SWT berfirman, Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu dialah orang yang merugi. Syani'aka ay mubghiduka. Mubghidu itu artinya orang yang membenci. Itu makna secara bahasa dari syani'aka. Wasyana'an huwa al-bughdu. Syana'an itu maknanya al-bughdu. Bughdu artinya membenci. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah seperti Allah firmankan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah memalingkan kalian kebencian suatu kaum an saddukum, untuk menghalangi kalian anil masjidil haram, dari Masjidil Haram. Antak tadu, kamu kemudian kamu berlebihan. Yang dimaksud di ayat ini adalah syana'an. Syana'an itu maknanya membenci. Aila yahmilannakum, jangan menyebabkan kalian buduhum, kebencian mereka, antak tentu kamu melampaui batas atau berlebihan. Bisa dilihat nanti penjelasan di surat Al-Maidah. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Sama ya. Jangan menyebabkan kebencian kalian pada suatu kaum kemudian kamu tidak adil. Artinya adil itu wajib walaupun terhadap orang yang kamu benci. Aila yahmilannakum, jangan sampai menyebabkan kalian buduhum, kebencian kalian pada mereka, ala tarkul adli, ala tarkil adli. Kemudian kamu tinggalkan keadilan karena kamu benci pada suatu kaum.
I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada ketakwaan. Fasani'aka di surat Al-Kautsar ini, inna syani'aka, yakni mubghiduka, maksudnya adalah yang membenci kamu. Huwa al-abtar, dialah yang abtar. Apa itu abtar? Al-abtaru ismu tafdil. Abtar itu isim tafdil. Tafdil itu paling maknanya. Berarti di sini dialah orang yang paling merugi. Minal bater, dari kata bater ditafdilkan menjadi abtar. Asalnya batrun. Seperti kabirun kalau tafdilnya akbaru. Abtar itu, batrun itu bimakna qot'un. Qot'un terputus. Yakni huwa al-aqta', dialah orang yang paling terputus. Jadi kebaikan-kebaikan, rahmah Allah, hidayah Allah, itu terputus bagi orang yang membenci engkau, Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memang dibenci oleh musuh-musuh yang sebelumnya beliau paling dipuji karena akhlaknya yang mulia sampai digelari Al-Amin. Itu sebelum beliau menyampaikan syariat. Tapi setelah menyampaikan syariat, beliau dibenci. Al-munqati'u min kulli khairin. Munqati artinya, abtar itu maksudnya orang yang terputus dari setiap kebaikan. Walaupun orangnya beramal, tapi kalau ada kebencian di hatinya, itu terluput, terputus. Wa dzalika anna kufara Quraisyin, karena sebab turunnya ayat ini, bahwa orang-orang kafir Quraisy yaqulun, mengatakan Muhammadun abtaru. Muhammad itu abtar. Apa abtar tadi? Rugi, artinya terputus dari kebaikan. Ini setelah meninggalnya putra beliau Ibrahim. Maksudnya Muhammad itu la khaira fi, tidak ada kebaikan pada Muhammad. Wala barakata, tidak ada barokah pada Muhammad. Wala fittibaihi, demikian juga tidak ada kebaikan dengan mengikuti Muhammad. Lama mata ibnuhu Al-Qasim radhiyallahu anhu, ketika putra beliau yang bernama Qasim wafat. Qalu, orang Quraisy mengatakan Muhammadun abtaru, Muhammad itu terputus. La yuladu lahu, karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nah, makanya di ayat ini kan sudah dibahas tentang Al-Kautsar itu apa? Baik Kautsar di dunia maupun di akhirat. Walau wulida lahu fahuwa maqtu'un nasl. Nah, karena sudah meninggal walaupun beliau punya anak, tapi beliau terputus keturunannya. Babayyanallahu azza wa jal, maka Allah terangkan di surat Al-Kautsar ayat 3 ini, annal abtara, bahwa yang merugi atau yang terputus, huwa mubghidur Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang terputus dari kebaikan, terputus dari barokah, dialah orang yang membenci Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa al-abtar, dialah al-abtar. Ay al-maktu an kulli khairin, terputus dari segala kebaikan. Itu sangat besar bahaya, sangat bahaya membenci Rasul. Apa bahayanya? Ini terputus dari segala kebaikan. Alladzi laisa fihi barakah. Nah, kebaikan-kebaikan yang diamalkan tidak barokah. Wa hayatuhu nadamah alaih. Kehidupannya isinya hanya penyesalan-penyesalan, tidak berguna.
Wa idza kana hadza fi mubghidihi fa huwa aidan fi mubghidi syar'ihi. Kalau kebencian ini ditujukan pada pribadi beliau, fisik beliau, badan beliau, maka hukum ini berlaku juga kepada orang yang membenci syariat beliau. Biasanya orang membenci syariat beliau itu orang-orang yang suka beribadah atau bikin ajaran-ajaran, bikin syariat-syariat sendiri. Kemudian ngajak-ngajak orang ketika orang tidak mau ikuti, karena mengikuti Rasul, dia membenci. Nah, faman abghadha syari'atar Rasul, maka barang siapa membenci agama syariat Rasul alaihi salatu wassalam, au abghadha sya'iratan min sya'airil Islam, atau membenci syiar dari syiar-syiar Islam. Nah, misalnya membenci adzan, membenci orang baca Al-Quran. Nah, au abghadha ayyi ta'atin, atau membenci ketaatan apa saja. Mimma yata'abbadu bihin nas, dari ajaran-ajaran dari peribadatan manusia, segala macam peribadatan manusia yang diajarkan Islam, fa innahu kafirun, maka itu kafir hukumnya. Kharijun aniddin, keluar dari ad-din. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, dzalika bi annahum, hal itu dikatakan kafir oleh Allah. Kenapa? Bi annahum karihu, karena mereka itu membenci. Atau bahasa kita makruh, ya, makruh itu dibenci, dari kata kariha. Orang itu dikafirkan oleh Allah bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan-amalan kebaikan mereka. Surah Muhammad ayat 9. Wala hubuta lil amal, maka tidak ada amalan yang bisa menghapus amal illa bil kufri, kecuali kekufuran. Nah, faman kariha fardhas shalah, maka barang siapa membenci salat, fahuwa kafir, maka dia kafir, walau shalla, walaupun dia salat. Waman kariha fardhas zakah, barang siapa membenci hukum zakat, kewajiban zakat, fahuwa kafir, maka dia kafir, walau zakah, walaupun dia berzakat. Salah ini ya. Lakin man istasqalaha ma'adamil karaha, fahadha fihi khaslatun min khisalin nifaq. Tapi kalau hanya merasa berat, nah, tanpa membenci, cuma berat, tidak mau mengamalkan ajaran Islam, tidak benci tapi berat ya, maka yang merasa berat itu terhadap ajaran Allah, berarti padanya ada khoslatun min khisalin nifaq. Dia terjangkit dari amalan-amalan kemunafikan. Lakinnahu la yukfar, hanya saja tidak sampai kafir. Kalau apa itu? Berat. Nah. Wa farqun bainal istisqali syai' wa man kariha syai', sehingga dibedakan dalam Islam itu orang yang berat dan orang yang membenci. Yang lebih jelek mana? Yang membenci. Nah, dan kata Syekh, kesimpulannya, hadhihi suratu, surat ini tadammanat bayana nikmatallah ala rasulihi, surat ini menerangkan tentang nikmat Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bi'ita'ihi al-khairal katsir, yaitu Allah memberikan pada beliau kebaikan yang sangat banyak. Tsummal amra bil ikhlas, kemudian Allah memerintahkan beliau untuk ikhlas lillah.
Ikhlas hanya untuk Allah fis salawati wal nahar, dalam salat dan berkorban. Wa kadzalika fi sairil ibadat, demikian juga dalam seluruh ibadat harus apa? Ikhlas. Summa bayanu anna man abghadar rasul, kemudian Allah terangkan di ayat terakhir tadi, ayat 3, bahwa orang yang membenci Rasul alaihi salatu wassalam, au abghada syai'an min syari'atihi, atau membenci sedikit dari syariat Allah atau syariat Rasul, fa innahu huwa al-aqta, maka dia terputus. Yang banyak kasus itu tidak suka orang berjenggot misalnya, malah dicela-cela. Kalau dicela itu mencela, namanya mencela. Ini bukan mencela, ini sekedar membenci. Namanya membenci itu amalan hati. Amalan hati saja sudah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Alladzi la khaira fihi wa la barakah fihi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu bersih hatinya dari sifat ini. Dari sifat apa? Membenci ajaran Allah. Nah, lebih rinci lagi dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau tadi itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di dalam syarah Nawaqidul Islam. Nawaqid itu jamak dari nakoto atau nakidun. Jamaknya nawaqidu, pembatal. Ada kitab namanya Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Kata beliau, ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Nah, pelajaran ke-6 fi sarhin nakidil khamis, yaitu masalah pembatal kelima. Pembatal Islam yang kelima. Ini terkait dengan surat Al-Kautsar, masih. Qala Syekh rahimahullah, Syekh mengatakan, ini namanya matan ya. Kalau syarah ini di bawahnya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ini Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh Muhammad, man abghada syai'an, barang siapa membenci sesuatu. Kalau yang sering kita dapati, membenci cadar, membenci orang berjenggot, membenci orang yang tidak isbal, membenci orang merapatkan shaf, ya. Padahal khotibnya sering membacakan Riyadhus Shalihin, itu banyak hadis-hadis sahih, perintah Rasul untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Tapi banyak muslimin tidak suka, tidak mau merapatkan dan meluruskan shaf ketika sholat. Tidak suka. Bahkan banyak kejadian itu malah tengkar. Ketika ditempelkan kakinya diinjak. Ada dulu di suatu masjid malah ngajak kelai, ayo wis ke lapangan. Ini mau sholat ngajak kelai di lapangan. Gara-gara tadi. Barang siap man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa membenci sedikit pun dari ajaran Rasul atau yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan, kufrun, kafir ya, keluar dari Islam. Dalilnya ini tadi ya, surat Muhammad ayat 9. Yaitu firman Allah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka dikafirkan oleh Allah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Ai abtalaha maksudnya dibatalkan. Nah, kalau kafir kan kekal di neraka, bisa murtad. Fadalla ala anna, maka ayat ini menerangkan bahwasanya
anna bughda syai'in mimma ja'a bihi rasul, bahwa membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu riddatun. Apa riddah? Murtad anil Islam, dari Islam. Nah, aku nggak suka makan pakai tangan kanan misalnya, ketika oleh Rasul diperintah untuk makan pakai tangan kanan, aku nggak suka. Dinasihati, bahaya itu. Bacakan ayat ini, surat Muhammad. Kalau jin yang bilang insyaallah lari terbakar dengan ayat ini. Yang susah kalau nafsunya ya. Yang jelas kalau ditanya hukumnya apa? Riddah. Orang murtad itu dipenggal lehernya. Tapi sebelumnya dimintai taubat. Kalau tidak mau, itu dipenggal lehernya. Sampai mati, disolati apa enggak? Enggak disolati. Nah, terus diapakan? Diadai gelangsi buat lemparkan ke lubang. Enggak perlu disolati, enggak perlu dikafani. Padahal masalahnya cuma membenci tadi. Membenci makan pakai tangan kanan misalnya, atau mencela jenggot misalnya, mencela orang yang tidak isbal misalnya. Bahaya itu. Riddatun anil Islam, murtad dari Islam. Wa annahu yahbitu amalahu, al-amal, bahwa celak kebenciannya itu bisa menghapus amal. Wadhalika anna usulal iman, karena dasar-dasar iman itu, wa arkanuhu, dan rukun iman itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Rukun iman itu ada 6. Faman naqasa syai'an minha, barang siapa yang mengurangi sedikit dari 6 ini, lam yakun mu'minan, maka dia tidak disebut orang mukmin. Dari 6 ini mana yang dibenci? Ini Rasul, ini ajaran Rasul. Wal muradu biqaulihi karihu ma anzalallah, membenci apa yang dibenci, yang diturunkan oleh Allah itu yasmulu atau yasmalul Quran, meliputi Al-Quran. Berarti rukun iman yang ketiga, wa kutubihi. Karena di sini memang kata Allah jelas, karihu ma anzalallah, membenci apa yang Allah turunkan. Disuruh jihad, nah, benci pada jihad misalnya. Wayasmalus sunnah, dan demikian juga mencakup apa yang Allah turunkan itu mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Allati ja'a biha ar-rasul alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh ar-rasul. Alladzi anzalallahu ala qismain, maka yang Allah turunkan itu ada 2 macam. Al-qismul awal, macam pertama Al-Quran, itu Al-Quran. Wa hadza huwal wahyul awal, inilah wahyu pertama. Wal masdarul awal, dan sumber utama. Min masadiril Islam, dari sumber-sumber Islam atau dasar-dasar Islam. Al-qismu tsani, wahyu kedua, as-sunnah allati ja'a biha ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga sunnah ini wahyu. Li'annaha, karena sunnah itu wahyun. Sunnah itu wahyun. Apa wahyun? Wahyu minallahi azza wa jalla. Jadi sunnah itu wahyu. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman an nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa, dia itu Muhammad itu tidak mengucapkan dari nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang diucapkan itu wahyu yuha, yang diwahyukan. Nah, wa qala ta'ala, juga firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, maka apa yang dibawa oleh Rasul ambil.
pegangi. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang jauhi. Surat Al-Hasr ayat 7. Fasunnatu hiyal wahyu asani, maka sunnah itu merupakan wahyu kedua. Wal masdaru tsani, dan sumber Islam yang kedua. Min masadiril Islam, dari sumber dasar Islam. Famahabbatullah, maka mencintai Allah. Ini kebalikan dari aktar tadi ya. Aktar itu kan membenci. Maka yang wajib bagi setiap mukmin muslim ini, famahabbatullahi azza wa jal wa mahabbatu ma anzalahu, mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah turunkan. Berupa apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. A'zamu anwa'il ibadah, paling tingginya ibadah, macam ibadah. Walaupun orang masih baru niat saja itu sudah dapat pahala. Beda dengan sebaliknya tadi, dia mengamalkan tapi membenci, malah kufur. Mengamalkan sunnah tapi membenci. Nah, kok dipelihara jenggote Mas dikongkon wong wedok misalnya. Walah, ada juga yang satu, lah sampean kok dipotong, iya dikongkon wedok, gak seneng wong wedok. Nah, lu sampean wedok kok kuwabe jari wong wedok. Nah, summa mahabbatar rasul, kemudian mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ini ibadah paling agung. Mencintai Allah dan mencintai Al-Quran. Mencintai Rasul. Wa mahabbatu sunnatihi, dan mencintai sunnahnya. Ya, itu apa kata beliau? A'zamu anwa'il ibadah. Paling besarnya macam ibadah itu cinta. Dan itu sifat kan, sifat dari ibadah. Misalnya sholat, tidak ada cintanya. Ketika sholat, itu hambar. Hambar. Bisa-bisa sholatnya busung. Karena pikirannya nggak hadir. Karena nggak suka sholat. Nah, tapi kalau dipenuhi dengan cinta, ta'zim, penuh pengagungan, dia hadir, artinya serius. Nah, di wudu dengan penuh kecintaan, sholat dengan penuh kecintaan, penuh pengagungan. Artinya itu ruh daripada amalan. Fa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan mencintai Rasul, yaqtadiyani mahabbata ma jaa anillahi wa rasulihi. Mencintai Allah dan mencintai Rasul itu berkonsekuensi mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Wa bughdu syai'in mimma jaa'a anillahi au jaa'a bi anir rasul yaqtadi bughdullah jalla wa ala au bughdur rasul. Membenci apa yang dibawa atau yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu bermakna, itu berarti membenci Allah dan membenci Rasul, gitu. Nah, fahada apa? Riddatun wa kufrun billahi azza wa jal. Maka ini adalah amalan apa? Amalan hati, tapi menyebabkan orangnya keluar dari Islam, murtad, kufur. Nah, fal wajibu, maka yang wajib alal muslimi, maka yang wajib bagi setiap muslim, an yuhibba ma ja'a anillah, mencintai apa yang datang dari Allah, minal Quran. Bukan hanya dibeli, dilus-lus, nggak pernah dibuka, sehingga nggak tahu isinya apa. Sudah setahun dirak, belum kebuka. Masih bagus. Nah, itu bukan cinta namanya ya.
nggak mencintai, ingin selalu baca, ingin selalu, apalagi ngerti maknanya, lebih besar lagi pahalanya. Karena banyak orang sekarang malah perhatian kepada sekedar baca, sering-seringan baca, banyak-banyakan baca tanpa memahami maknanya. Membaca baik, itu satu huruf dapat 10 pahala. Kalau dibanding orang yang rajin, rutin baca tanpa mengerti maknanya, dibanding orang yang nggak ngerti, nggak bisa baca, Iqra belum lewat, belum bisa baca, baca Al-Quran itu belum bisa, tapi dia maknanya ngerti, maksudnya ngerti Al-Quran ini, dan dia amalkan. Mana yang lebih baik? Pertama apa kedua? Kedua lebih baik, yang mengamalkan, yang mengerti dan mengamalkan itu lebih baik. Lebih baik lagi kalau apa? Bisa baca, bacanya bagus, kemudian ngerti maknanya. Artinya orang yang sekedar baca itu di bawah orang yang mengerti dan mengamalkan. Karena itu maksud dan tujuan utama diturunkan Al-Quran. Tapi kecintaan Al-Quran itu dimulai dari ini, membacanya, mendengarkan Al-Quran. Ketika dia tidak sempat membaca, dia mendengarkan, senang mendengarkan Al-Quran, cinta mendengarkan Al-Quran. Beda dengan orang yang hatinya tidak ada kecintaan kepada Al-Quran, walaupun tidak membenci, bisa jadi hatinya diisi oleh kecintaan kepada musik-musik, karena musik itu Al-Qurannya syaitan. Kata para ulama, tidaklah musik itu menumbuhkan kecuali kemunafikan. Musik itu memunculkan kemunafikan. Sebagaimana Al-Quran itu membuahkan keimanan dan kecintaan kepada Allah. Sehingga kata Al-Imamul Qayyim, tidak berkumpul dalam hati seseorang kesenangan atau kecintaan mendengarkan Al-Quran kepada musik. Itu tidak, mendengarkan Al-Quran dengan musik itu tidak akan berkumpul pada hati seseorang. Yang suka musik pasti tidak senang mendengarkan Al-Quran. Yang senang mendengarkan Al-Quran pasti tidak suka musik. Nah, dan itu musik ini termasuk perkara yang paling cepat melalaikan manusia dari zikrullah. Itu dibahas oleh Al-Imamul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan. Di akhir-akhir beliau bahas masalah musik ini. Melebihi khomer, orang mabuk teler dengan khomer arak. Itu lebih cepat merasuknya musik. Lebih cepat daripada minum. Begitu disetel langsung gerak jempol kakinya, goyang-goyang. Bisa kadang loncat-loncat sampai panggungnya ambrol. Ya, itu kan dari musik itu disetel aja. Jadi yang dipahami para ulama salaf bahwa tidak ada yang paling cepat melalaikan manusia dari zikrullah selain musik. Kok malah dibilang apa? Musik dakwah. Apa katanya? Nada dan dakwah. Itu dusta, tidak ada. Itu bukan ahlus sunnah. Itu cuma orang dagang pakai agama. Pedagang agama namanya. Atau yang disebut dengan ulama su. Ulama su itu artinya pedagang agama. Cari uang pakai agama. Atau nasid-nasid, mendengar orang baca syair pakai lagu-lagu, pakai musik-musik, seruling-seruling. Wa yuhibbu ma ja'a 'anir rasul, wajib bagi seorang muslim itu mencintai apa yang datang dari Rasul.
Disuruh pelihara jenggot, ya harus senang. Nah, jangan ada kebencian. Walaupun istrinya tidak suka. Nah, kalau istrinya sampai membenci sunnah Nabi, membenci ajaran Nabi, itu bisa murtad. Keluar dari Islam, dicerai kalau sudah murtad. Cari yang solihah. Wa yuhibbu ma jaa 'anir rasul min minas sunnati. Muslim itu wajib mencintai apa yang datang dari Rasul berupa sunnah. Sunnah itu ajaran beliau. Taba'an limahabbatillahi wa rasulihi. Sebagai konsekuensi orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, wa mahabbatu hadza ad-din, dan wajib muslim itu mencintai ajaran agama secara keseluruhan, tidak milah-milah, milih-milih dengan timbangan akal, dengan timbangan nafsunya, timbangan adat. Wajib diterima secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Fa in kariha syai'an, barang siapa membenci sedikit pun min dzalika, dari ajaran Allah, fa hadza dalilun, ini dalil, bukti ala adami imanihi, bahwa orang itu tidak beriman alias murtad. Maka beliau mengatakan walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan, ya. Ai fa innahu la yakunu mu'minan. Orang yang beramal Islam belum bisa dikatakan mukmin kalau dia di hatinya ada apa? Kebencian pada apa yang dia amalkan. Nah, fa innal munafiqina, karena orang munafikin lama kanu yabuduna Allah wa rasulahu. Nah, mereka orang-orang munafikin itu mereka adalah orang-orang yang membenci Allah dan membenci Rasulnya. Wa kanu yabghuduna al-wahya al-munazzal. Orang munafikin itu juga membenci wahyu yang Allah turunkan. Wala yuridunahu, dan orang munafikun itu tidak ingin kalau wahyu itu turun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa idza qila lahum ta'alu, kalau dikatakan pada mereka mari, ila ma anzalallah, kita gigit, kita berpegang kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran, wa ila rasul, dan kepada sunnah Rasul, kepada apa yang dibawa oleh Rasul, bukan kepada selainnya. Nah, apalagi sekedar ormas, sekedar partai, atau sekedar budaya, tradisi, selain dari yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada perintah untuk dipegangi, bahkan harus ditinggal kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak bertentangan, tidak apa-apa, tapi jangan sampai membenci apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. La ra'aital munafikin, kata Allah, kalau kamu ajak mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti kamu akan melihat munafikin. Yasudduna anka sududa. Mereka akan menghalangi kamu dengan sekeras-kerasnya. Dulu waktu sebelum saya mulai taklim di sini, ingat saya pernah saya sampaikan ke Abah Ahmad di sini, kalau kita mau menyampaikan sunnah, Al-Quran sunnah, siap-siap menghadapi ini, munafikin yang akan bangkit menyertai untuk menghalangi orang-orang yang berpegang menyiarkan Al-Quran dan sunnah. Seperti orang nanam padi aja itu mesti tumbuh yang namanya rumput-rumput, suket-suket yang kadang serupa dengan padinya. Pohonnya serupa, buahnya juga hampir sama. Nah, tapi ini sudah sunnatullah. Barang siapa mengajak berpegang kepada Al-Quran As-Sunnah,
sunnatullahnya seperti ini, akan bangkit juga munafikin menyertainya. Limada yasudduna, kenapa mereka itu kok berani-berani menghalangi apa yang Allah turunkan, yang berani menghalangi sunnah Nabi. Li'annahum yab'udunal kitaba was sunnah, karena mereka itu hakikatnya, pada dasarnya mereka itu membenci Alkitab dan Sunnah. Gak usah basa-basi. Ya siapa yang menghalangi orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sifatnya siapa? Munafikin. Walaupun kamu mengamalkan, kamu berjenggot, kamu nggak cingkrang, kamu mengamalkan syariat Islam, kalau membenci itu sifat munafikin. Bahaya munafikun, Allah ancam apa? Keraknya neraka. Wa in kanu ya'maluna bihima, sekalipun mereka itu munafikin, ini kan Allah cerita munafikin. Sekalipun munafikun itu mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, fi dzahiri, secara zahir. Walakin yabghuduna dzalika biqulubihim, tapi mereka membenci, hati mereka membenci. Nah, wa amalahum fi dzahir, maka amalan mereka secara zahir itu la yufidu syai'an, sama sekali tidak memberi faidah. Percum, kata orang sini, percum tak bergun. Ya, kalau apa? Amalannya cuma zahir saja. Yang sering kita singgung bahwa banyak orang sholat zahirnya saja, hatinya tidak, maka sholatnya busung. Li'annahu taqiyatun, karena itu taqiyah, kebohongan, perlindungan, itu hanya tameng. Ini taqiyah, ini perlindungan, benteng aja yang dia buat. Wa junnah itu baru tameng. Zahir itu hanya dibuat tameng supaya hartanya selamat, supaya darahnya selamat, supaya orang itu tidak membenci saya. Wa illa fahum fi qararati anfusihim yabghuduna, padahal di hati mereka, di relung jiwa mereka, mereka membenci Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak ada orang yang membenci sunnah, membenci Al-Quran selain munafikun. Ataupun kalau orang kafir itu memang sudah sifat mereka. Tapi munafikun itu kan kadang ngomong, saya tidak membenci sunnah loh. Saya tidak menentang sunnah loh. Nah itu apa? Walihada hakamallahu alaihim bikufrihim, maka Allah hukumi mereka, orang-orang yang membenci Al-Quran dan sunnah itu kufur. Wa annahu fid darkil asfali minan nar, ancaman Allah bagi mereka adalah kerak neraka, di intip paling bawahnya tingkatan neraka. Kalau ke atas itu darajat, kalau bahasa Arab itu darajat, tapi kalau ke bawah darokat. Nah, ini paling bawahnya, tangga paling bawahnya neraka itu adalah ini. Apa? Munafikun. Ma'annahum ya'maluna fi dzahir. Sementara munafikun itu ya beramal fi dzahir, ya salat bersama Nabi, berperang bersama Nabi. Tapi itu fi dzahir bil kitabi was sunnah. Lakin lama kanu yabuduna dzalika fi qulubihim saru kuffara. Tapi karena ada kebencian di hati mereka, maka mereka itu menjadi kafir. Asadul kufri, dengan kekafiran yang sangat. Bahkan di bawahnya orang-orang kafir biasa, Yahudi Nasrani itu kafir biasa. Nah ini kafir luar biasa, munafik. Wa adzabuhum, azab mereka asadul azab, paling kerasnya azab. Fahum fid darkil asfali minan nar. Amal kufarul asliyun, kalau
kafir asli, ya, kafir asli, fahum minal asli, mereka itu memang asalnya yubghidunar risalat, mereka itu memang asalnya membenci risalah, wal kutuba, membenci kitab-kitab. Sebagaimana firman-Nya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, ketika dikatakan kepada orang-orang kafir, ini bukan munafik ya. Ketika dikatakan kepada orang munafik, ta'alu, mari, ila ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Wa ila rasuli, dan mari kita ikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Qalu, siapa ini? Orang kafir. Hasbunallah, cukup bagi hasbuna, cukup bagi kami ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari mbah-mbah kami. Di sini pun kan banyak orang kayak gitu, hampir rata. Ketika diajak kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah rasulkan, ojo ngowa-ngowai adat. Nah, iki wis ajarane mbah-mbah, moyang-moyang. Nah, ditantang oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a, apakah walaupun mbah-mbah kamu, moyang-moyang kamu enggak mengerti sesuatu, tetap kamu gigit, kamu pegangi dengan erat, wala yahtadun, mereka pun tidak mendapat petunjuk. Petunjuk itu Al-Quran. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang bertakwa mengikuti Al-Quran. Ini orang kafir, ketika diajak malah mereka berpegang erat, merangkul erat ajaran moyangnya. Banyak apa enggak? Sedikit di kita banyak kayak gini ya. Qalu, mereka mengatakan orang kafir, yakfina, cukup bagi kami ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang ada pada ajaran mbah-mbah dahulu, minal adat, dari adat-adat, wal ahkam, hukum-hukum al-jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah ini hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fi ayatil ukhra, di ayat lain Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka, mari kita ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan hadis. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kita ikuti apa yang ada pada bapak-bapak kami, apa yang telah dikumpulkan, apa yang dipegangi oleh bapak-bapak kami. Nah, awalau kana aba'uhum la ya'qilun, apakah tetap kamu ikuti bapak-bapak kamu walaupun bapakmu itu tidak berakal? Nah, la ya'qiluna syai'a, tidak memahami sesuatu. Wala yahtadun, dan bapak-bapak kamu itu orang yang tidak mendapat petunjuk. Falladzina yubghiduna ma anzalallah, maka orang yang membenci apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan As-Sunnah, ala fariqaini, ada dua kelompok. Al-fariqul awal, kelompok pertama, al-kuffarul asliyun, orang kafir asli. Wa hadza maqalatuhum, inilah ucapannya. Surat Al-Baqarah 170 dan surat Al-Maidah 104. Nah, ini ucapan kufar asli. Al-fariqus tsani, pembenci Al-Quran dan As-Sunnah yang golongan kedua, alladzina yadda'una al-islama, orang yang mengaku Islam. Banyak kan ya ngaku Islam. Wahumul munafikuna, mereka itu para munafikun.
Waqad taqaddamat maqalatuhum, telah berlalu ucapan mereka. Ammal mu'minun, adapun orang beriman, mudah-mudahan kita tergolong ini orang beriman. Bagaimana orang beriman itu sikapnya yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah? Sikap yang benar, kata beliau, fa'innahum yuhibbuna ma ja'anillah. Senang dengan apa yang datang dari Allah, wa rasulihi, dan yang datang dari Rasulnya. Maka jangan sampai ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita pada Al-Quran. Senang kita pada Al-Quran, harus dirawat. Para ulama membahas meletakkannya pun itu harus di raknya, rak kitabnya itu paling kanan, paling atas, itu Al-Quran. Jangan sampai kotor. Bahkan kalau ketika baca Al-Quran atau belum baca, kok ada WA misalnya. Kemudian dia pegang HP, di bawah HP-nya Al-Quran. Itu dibahas, itu tidak ihtiram kepada Al-Quran, tidak memuliakan pada Al-Quran, sampai dibahas seperti itu. Nah, maka taruh dulu Al-Qurannya kalau memang mau pegang HP. Tapi kalau orang sudah fokus mau membaca Al-Quran, urusan HP nanti saja. Orang mukminun bagaimana mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Walidzalika qala ta'ala, dari itu Allah mengatakan, innama kana qaulul mu'minin, adapun ucapan orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat, bandingkan dengan ucapan orang munafik dan orang kafir tadi yang sudah lewat. Liyahkuma bainahum, agar dijadikan hukum bagi mereka. Bagaimana orang beriman? An yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu mengatakan sami'na wa ata'na. Di ayat lain mereka lapang dadanya, senang dadanya, hatinya alhamdulillah. Tambah lagi kebaikan, tambah lagi sinar jiwanya, ketenangan jiwanya. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang muflihun. Apa itu muflihun? Orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Yaqulun sami'na wa ata'na, mereka mengatakan, orang beriman itu sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Li'annahum yuhibbuna ma ja'a anillahi wa rasulihi. Karena dia cinta. Nah, maka kecintaan ini merupakan a'dhamu anwa'il ibadah. Wala yajiduna fi anfusihim harajan, tidak ada di hati orang beriman itu harajan. Harajan itu jengkel, enggak suka ngeluh di hatinya. Min hukmillahi wa hukmi rasulihi, terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ibu-ibu tidak membenci dita'adud, itu kan hukum Allah dan Rasulnya ya. Yang laki-laki yang belum bisa ta'adud, itu juga jangan sampai membenci. Nah, fala wa rabbika, di ayat lain Allah mengatakan, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka belum dikatakan beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim yang memutuskan, fima syajara bainahum, dalam menghadapi apa yang perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka itu harajan. Harajan tadi itu ini, benci, enggak suka. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka itu orang beriman itu tunduk pasrah. Nah, ai la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim harajan, tidak ada di hati orang beriman itu enggak suka. Fala yaktafuna bil inqiyadidz zahiri, sehingga orang beriman itu
atau nilai keimanan itu tidak cukup dengan pelaksanaan dohir saja. Baru dikatakan beriman, bal yang qaduna zahiran wa batinan. Orang beriman itu terdiri dari jiwa dan raganya, zahir dan batinnya. Wa yuhibbuna hukmallah, sampai orang itu mencintai hukum Allah. Wa hukma rasulihi, dan mencintai hukum rasulnya, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan", sampai tidak ada di dalam jiwa mereka itu harajan, kebencian. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima. Fala ya'tariduna ala hukmillah wa rasulihi, maka mereka tidak bangkang, tidak menentang hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak melawan, tidak komen, tapi dia mengatakan apa tadi? Sami'na wa ata'na. Li'annahum ya'lamuna, karena orang beriman itu faham, annahu al-haqqu wal adlu, bahwa hukum Allah itu kebenaran dan keadilan. Yang kebenaran ini terkait dengan nasib darah daging kita di dunia dan di akhiratnya. Wa anna akibatahu hamidah, pasti akibat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu hamidah, terpuji. Fahum la yuqaddimuna syai'an, orang beriman itu tidak mendahulukan sesuatu ala hukmillahi wa rasulihi, terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Walau khalafa ahwa'ahum, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka, waraghabatihim, dan bertentangan dengan keinginan-keinginan mereka, bertentangan dengan pikiran-pikiran mereka. Faum yatrukuna ara'ahum, mereka tinggalkan pendapat-pendapat mereka. Waraghabatihim, keinginan-keinginan mereka, mereka tinggalkan. Mereka taruh belakang. Wa yaqbaluna hukmallah, mereka menghadapkan diri pada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Li'annahum ya'lamun, karena mereka faham, mereka tahu, ma fihima minal khairi, pada hukum Allah dan Rasulnya itu isinya al-khair, kebaikan, ajilan wa ajilan, baik kebaikan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, nah, insyaallah sampai sini, sampai kepada ini sifat orang beriman ya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka cinta. Kalau belum, kita harus mendidik, melatih. Nah, melatih jiwa-jiwa kita cinta kepada Al-Quran. Yang belum punya Al-Quran, beli sebagai wujud cinta. Biasanya kan mesti orang itu akan berusaha untuk memperoleh apa yang dia cintai. Sini ya, insyaallah ini sampai ajilan wa ajilan, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu isinya adalah kebaikan, kebaikan murni, baik kebaikan dunia maupun di akhiratnya. Mudah-mudahan kajian pagi siang ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus segala salah dan dosa, menghapus segala kotoran-kotoran hati dan jiwa, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, qalbun salim. Ini masih uraian pembahasan surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar, yang membenci kamu dialah yang paling merugi. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.